Hai Sobat Eljon, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Eljon semuanya dalam keadaan yang sehat dan pastinya berbahagia. Hari ini bersama Yunika Swandi yang kita semua akan ada di program L-Talk Empower Life Through Communication. Dan Yunika hari ini nggak sendirian karena Yunika akan mengajak dua orang yang pastinya hebat, yaitu ada Bapak Donny De Kaiser sebagai speakerpreneur dan Ronnie Francis yaitu sebagai business maximizer. Halo. Halo semua. Halo Yunika, apa kabar? Baik, kalau Sehat kabar Bu Swandi. Baru tahu lo belakangnya. Nyonya kali ya. Nyonya. Ngeri ya. Nah, hari ini sahabat Eljon dan juga bapak-bapak sekalian, kita akan ngomongin soal roller coaster kehidupan. Bagaimana yang kita tahu. Kedufan dong kita ya. Iya. Nah, ini sekarang kita mau berangkat, bisnya udah Yuk. nemuin. Pakai karcis terusan ya. Iya, betul. Nah, seperti yang kita tahu kan pasti sahabat Eljon di sini semuanya memiliki masalahnya masing-masing. Ada yang menganggap itu hal biasa, ada juga yang menganggap itu hal yang serius. Dan untuk menghadapi itu semua nggak gampang pastinya. Jadi kita akan berdiskusi mengenai ini. Nah, ini buat sahabat Eljon nih yang kira-kira menganggap masalahnya banyak gitu ya, butuh pencerahan. Ini waktunya ya untuk Oke, langsung aja kita berdiskusi nih. Menurut, mungkin aku nanya Pak Doni dulu kali ya. Iya, yang paling banyak masalah. Walaupun terlihat senyum terus ya. Iya. Justru senyum itu menutupi biasanya. Aku pulang nih. Kan banyak ngadu selesai. Nah, menurut Pak Doni sendiri, apakah ada orang yang nggak pernah mengalami badai dalam kehidupannya nih? Nggak ada, berarti dia tidak pernah lahir. Terakhir ya. Ya sebenarnya kalau kita artikan kehidupan sendiri kata Yunika tadi ya, kehidupan itu sama dengan salah satunya adalah masalah. Nah, selama saya, Yunika dan pemirsa masih punya masalah, itu tandanya kita masih hidup. Nah, ketika ada badai masalah, itu sebenarnya kehidupan sedang bercanda sama kita dan memberikan peluang. Karena kan kalau ada masalah, sebenarnya kan kita mendapatkan dua paket tuh. Dapat masalah, sebenarnya dapat peluang. Iya kan? Jadi kalau pertanyaannya apakah ada orang yang tidak mendapatkan masalah dalam kehidupannya? Saya pastikan tidak ada. Wow. Bahkan sejak manusia lahir di muka bumi ini, dia sudah bermasalah. Makanya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa adanya orang atau manusia lain. Itu menurut saya. Berarti kalau tadi ada masalah, itu bercanda dan peluang, berarti diketawain aja lah ya Pak ya? Ya, makanya tergantung sikap kita kan menghadapi masalah. Waktu naik roller coaster gimana rasanya Yunika? Teriak sih, takut Nah. tapi kayak excited aja mau Teriak itu pada waktu roller coasternya sedang turun kencang kan? Iya, Tapi waktu naik pelan-pelan kan kita ketawa-ketawa kan? Iya, Terus benar. kadang-kadang dik-dik nih gimana. Sama dalam kehidupan juga begitu. Nah, cuma bedanya kita nggak tahu kapan kita turun, kapan kita naik. Nah, pada waktu kita sedang menapaki jalur roller coaster itu, ya kita kan bersama teman atau keluarga ketawa-ketawa senyum-senyum tapi dak-dikduk gitu kan. Kenapa? Melihat nih nanti pas abis di puncak akan turun kencang nih kan. Nah, waktu turun kencang ada yang diam, ada yang bengong saking stresnya ya kan. Ada yang teriak ya kan. Ada juga yang tertawa terbahak-bahak. Ya kan, jadi tergantung sikap kita menghadapi masalah seperti roller coaster tadi itu. Saya sih kalau naik roller coaster ke Dufan cukup sekali aja. Kenapa? Lebih roller coaster hidup saya daripada Dufan. Berarti nggak ada apa-apanya lah ya roller coaster di Iya. depan mah. Justru ada apa-apanya, karena kalau misalnya kita bilang cerita roller coaster itu ada lucu nih, Yunika ya. Ketawa dong. Kalau tadi kan dibilang sama Pak Doni, kalau misalnya kalau orang waktu lagi naik dari roller coaster kayak gimana tuh? Biasa ada yang ketawa-ketawa kan? Nah, ada teman saya juga kayak gitu, udah siap dia malah yang teriak-teriak duluan. Ada orang gila kan? Ya maklum lah ya, teman gila pasti Orang belum teriak, gila. dia teriak Dia duluan. teriak duluan, oh gitu aja takut, tapi giliran lagi turun, apa tadi jadi pucat mukanya. Oh, itu kayak motivator KW. Oh gitu. Yang sering menyarankan orang untuk begini dan begitu, giliran dia dapat masalah, dianya yang keok duluan. Iya. Nah itu dia, jadi ada berbagai macam orang. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Yunika, oh kalau saya kan lebih sensitif lagi terhadap kata-katanya, Cile. Iya kan, jadi kalau misalnya dibilang namanya badai kehidupan. Nah memang ada nggak sih orang yang tidak pernah melalui namanya badai? Kalau badai, ada ya, tapi kalau masalah tidak ada, seperti kata Pak Doni tadi. Kalau misalnya namanya masalah kan ada orang tuh ya, yang ketemu namanya masalah tuh ada masalah kecil aja, tapi kan ada gini loh contohnya kayak misalnya Yunika, masalah kecil aja sering dibuat gede, misalkan contoh loh ya, kok mukanya udah langsung begitu beda. Udah kayak apa dibocorin ya. Iya,
Jadi kadang misalnya kayak gini, ada beberapa orang kalau misalnya ada punya meja kerja, ya meja kerja berubah dikit aja. Ada yang naik pitam itu langsung, mukanya merah. Siapa yang pindahin ini tempat baunya? Yang merasa nggak sih? Gua cuma bilang, maksudnya gua nggak merasa juga nggak apa-apa. Ngomongnya soal itu tapi tatapannya ke sana. Iya. Ini main biliar nih. Lewat sana buat nyodok sini. Namanya istilahnya. Nah, jadi kadang-kadang ada beberapa orang pas waktu lagi dibilang, thank you ya, kemarin emang nggak pernah dia beresin sama dia, kan jadi kan berbeda gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada beberapa orang juga yang ngelihat sebuah masalah itu, kadang-kadang ya kalau misalnya namanya badai, seru ya, bahkan lucu nih Unika ya. Kadang-kadang pas waktu lagi itu saya pernah menghadapi namanya satu masalah nih, misalnya masalah dari kehidupan, benar-benar masalah kehidupan nih. Jadi ceritanya waktu itu saya pergi dari Bangkok, bukan dari Phuket, waktu itu ke Phi Phi Island ya. Di tengah-tengahnya itu kapalnya karam. Akhirnya kan jadi tenggelam kan. Itu masalah kehidupan, masalah banget itu. Jadi nggak usah bilang masalah. Dia pernah masuk TV berita korban kapal tenggelam. Betul, jadi masuk TV berita kayak gitu ya. Itu yang kita masuk TV yang tidak diharapkan karena menjadi korban. Tapi TV di Thailand. Enggak, di Indonesia. Oh, Indonesia ada. juga ya? Masuk karena kalau di Thailand bahasa Thailand kan? Iya, karena masuk di Indonesia karena warga Indonesia. Iya, warga Indonesia juga. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Nah, di situ keluar tuh ya, semua yang punya masalah kehidupan, doanya paling kenceng. Ya, nah, tapi pas waktu lagi di situ ya kita bisa melihat satu hal di sini ya. Ada orang yang namanya beriman, ada orang yang walaupun dibilang tidak beriman pun akhirnya tiba-tiba jadi beriman semua. Ya kan? Semua keluar itu doa-doanya pas waktu lagi di sana. Nah, itu sama kayak kita naik pesawat, tiba-tiba ada turbulensi. Pada saat itulah semua doa terucap. Semua orang imannya kualitasnya langsung berkali-kali lipat. Iya. Tapi lihat sudah landing, lupa lagi. Padahal pas waktu lagi kita naik, waktu lagi take off kan disuruh berdoa. Tapi jarang tuh orang berdoa, sibuk ngeliatin foto, video kan kayak gitu kan. Tapi kita lagi turbulence dari sini aja Jakarta ke Singapura pernah waktu itu ya. Pesawatnya berkali-kali itu. Entah kenapa cuacanya lagi nggak bagus ya pas waktu gitu. Iya benar kata Pak Doni kan, semua langsung berdoanya masing-masing dan keras. Nah, itu kamu khusus harus introspeksi, Bro. Kenapa? Kenapa setiap kamu naik moda transportasi laut, tenggelam pesawat, turbulensi. Mau ikut bareng? Kapal laut, kapal terbang semuanya. Iya. Itu jangan-jangan alam sudah memberikan sinyal, tanda-tanda bahwa ya roller coastermu itu mungkin olinya kurang atau apa. Iya. Nah, kalau gitu sebenarnya respon yang benar tuh harusnya gimana sih Pak kalau misalkan kita menghadapin badai itu sendiri? Nah, jadi kalau misalnya saya cerita dari semenjak yang tenggelam itu aja sih ya. Jadi sebenarnya pas waktu kita lagi mengalami namanya badai di dalam kehidupan, semua orang itu pasti melakukan namanya kontemplasi, betul nggak? Apa yang dilakukan dalam kehidupan ini? Ini kita nggak usah cerita, sok suci atau misalnya sok apa, nggak ada. Karena itu yang kejadian yang saya alami waktu itu juga. Jadi ketika waktu lagi tenggelam, kita nggak tahu itu bakal, ini kan bukan cerita settingan kan? Jadi kita nggak tahu bakal selamat atau kagak. Jadi pas waktu lagi di situ gue pikir, beneran loh dipikir lo ya. Jadi udah ngapain aja, kayaknya dulu ada banyak dosa, kenapa gue dulu ngelakuin itu. Jadi semenjak dari situ mulai ada perubahan di dalam namanya hidup. Nah jadi sebelum Anda mengalami namanya badai dalam kehidupan ya, Mbok ya pikir dulu lah ya. Sebelum mengalami kayak gituan. Nah yang lucunya adalah begini, setelah saya cerita di luar dari situ dengan teman saya, dia bilang, seru juga ya cerita lu ya. Gue juga pengen ngalamin kayak gitu, lu gak usah ngalamin, gue bilang ya. Itu ceritanya kalau gue selamat balik lagi bisa cerita. Kalau lu kejadian kayak gue dan lu nggak hidup lagi di situ, lu nggak bisa cerita kayak gitu. Tapi sebentar, ini harus dipastiin dulu. Lu selamat benar waktu itu. Ini buktinya. Jadi ini yang asli. Jadi sahabat Eljon, Anda masih melihat orang dalam wujud aslinya ya. Walaupun memang kelihatannya di sini kakinya nggak napak sih. Ya, ini karena kursinya tinggi. Ya, jangan dipersepsikan berbeda. Jadi ya itulah. Karena bagi orang yang sudah ya itu tadi ya, dia Sudah sendiri apa? nggak sadar sebenarnya Iya. dia itu sudah di alam apa. Iya. Nah mungkin ya saya cerita sedikit tentang bahwa kalau misalnya Anda mengalami namanya badai kehidupan, nggak usah badai kehidupan Anda di antara hidup dan mati ya. Tetapi kalau misalnya Anda mengalami namanya masalah di dalam kehidupan yang menurut Anda berat ya,
Yuk Anda berkaca lagi di dalam kehidupan apa yang sudah Anda lakukan. Kadang-kadang apa yang sudah kita lakukan kita tidak berasa sampai kita mengalaminya sendiri, ya kan? Nah itu jadi harus dilakukan. Jadi responnya nggak harus misalnya kita menyalahkan siapa-siapa. Kadang-kadang, ini gak semua gara-gara Yunike, kan nggak gitu juga, ya kan? Nggak ini semua gara-gara misalnya pemerintah atau apa, nggak usah ya. Karena segala sesuatu yang dialami itu pasti ada penyebabnya dari diri saya sendiri. Nah nanti saya cerita nanti di berikutnya kenapa saya bisa tenggelam waktu itu. Memang itu adalah sesuatu perbuatan yang sebenarnya awalnya tidak disengaja, tapi akhirnya disengajain juga. Dan itu akhirnya langsung untung dibayarnya kontan di saat itu. Coba kalau nanti udah lama-lama ada bunganya, waduh saya udah nggak tahu lagi. Selain tenggelam, kemudian turbulensi, di darat udah berapa kali? Jangan. Jangan. Bahaya. Ini namanya bercanda berbau bahaya ini ya. Oke, pertanyaan lainnya. Nah, kita balikin lagi nih. Tadi kita udah ngomongin kapal-kapal terus. Balik lagi ke roller coaster itu sendiri. Kan roller coaster ada naik, ada turun, ada yang pelannya, ada yang terbaliknya. Terbalik? Iya, maksudnya ada yang muter-muter, terbalik, iya, kan? iya. Itu yang bagian kepala kita di bawah lah. Betul. Iya. Nah itu kita tuh pada saat yang mana sih kita perlu untuk bersiap-siap, apakah waktu kita terbaliknya atau waktu kita ada di keadaan naiknya? Iya, jadi kalau misalnya Anda lihat namanya kalau kita ada di Dufan misalkan kayak gitu ya, orang pas waktu lagi terbalik kan itu pada saat lagi kenceng-kencengnya kan. Pertanyaannya kapan kita siap-siap ya? Nggak ada waktunya siap-siap. Jadi di saat apapun juga kita juga harus bersiap-siap. Nah ini menandakan apa? Di semua saat pun ketika Anda mengalami namanya masalah, baik masalah yang positif ataupun yang negatif, tetap kita harus namanya bercermin setiap harinya. Apa yang sudah kita lakukan, itu kan yang dianjurkan kan di dalam pengembangan diri. Betul begitu Bapak? Iya. Motivatornya terkenal. Jadi, sahabat-sahabat. Suaranya udah berubah ya. Langsung berubah settingan. Ya namanya juga hidup ya, kan hidup itu kan kadang suka bercanda sama kita. Jadi jangan ditanggapin dengan baper gitu loh. Kenapa? Karena menjadi manusia yang hidup itu adalah sebuah anugerah luar biasa. Itu dulu. Lahir ke muka bumi ini itu adalah sesuatu yang sulit ya ibaratnya ya. Kalau kita berkaca kepada kehidupan bahwa sebenarnya kita ini apapun kondisinya, banyak masalah, sedang turbulensi, dalam badai, tetap harus disyukurin. Kenapa? Karena kita hidup gitu loh. Kalau tidak, ya kita tidak akan ada di muka bumi ini atau kita sudah di peti mati. Ya kan? Nah, jadi menurut saya cuma ada dua manusia itu dalam menyikapi turbulensi. Yang pertama, reaktif. Yang kedua, responsif. Nah, saya pilih yang kedua. Jangan reaktif. Reaktif itu hanya pada saat kita lagi di roller coaster tadi. Ya kan? Wah, teriak. Tapi bener kata Bro Roni kan, itu kan dalam kondisi cepat. Kenapa dia cepat dia terbalik? Agar tidak terjatuh. Ya kan? Sama. Jadi kalau ada masalah dalam kehidupan kita itu sangat berat, sebenarnya itu membuat kita bertahan loh. Ya kan? Naik sepeda coba. Kalau Yunike naik sepeda, mengayuh dengan kencang, makin stabil kan? Tapi kalau berhenti, apa yang terjadi? Jatuh, ya kan? Makanya agar tidak jatuh kita harus tetap mengayuh. Walaupun kadang cepat, ya kan, stabil, tapi kadang pelan, tapi tetap mengayuh. Nah, jadi yang kedua yaitu responsif. Jangan reaktif, langsung marah, semua orang disalahin sampai sudah satu RT disalahin habis, Tuhan pun disalahin. Ya kan? Tuh. Tuhan, why me? Tuhan jawab, why not? Iya dong. Kalau Tuhan masih kasih kita masalah, Tuhan masih sayang sama kita, artinya apa? Kita dikasih kesempatan naik kelas. Jadi kita responsif aja apa? Tenang dulu, ya, kontemplasi tadi kata Bro Roni. Kemudian kita tetap harus, kalau menurut saya nih, menginventarisir masalah dalam kehidupan. Bikin DIM, daftar inventarisasi masalah, ya kan? Nah, kenapa? Kalau saya karakternya kan beda, karena saya kan orangnya mono ya, bukan stereo ya. Jadi saya selesaikan satu persatu. Saya bikin dulu prioritasnya. Oh ini paling penting. Kenapa? Menyangkut saya, keluarga saya. Yang kedua, lapis kedua, oh ini menyangkut misalnya profesi saya. Lapis ketiga, ini menyangkut stok lemak di perut saya misalnya. Kalau saya masih bisa tahan gitu kan, oke. Yang penting prioritas dulu yang pertama. Nah itu pelan-pelan, tapi kita selesaikan. Oke, siap. Terima kasih untuk petuah-petuahnya ya untuk roller coaster kehidupan Petua kali dan ini. pemuda. Petua dan pemudanya kalau gitu. Iya. Oke, sahabat Tarjon, itu dia tadi sedikit perbincangan kita mengenai roller coaster kehidupan. Tetap bersama saya Yunike Suwandi dalam L-Talk Empowering Life Through Communication. See you sahabat Tarjon.
Hai sahabat Eljon yang ada di rumah, perkenalkan saya Desi Rahel Syagian, Putri Bumi Indonesia Udara 2023. Gimana, udah nonton videonya belum? Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai ketemu!